Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru ini kita percaya sebagaimana Tuhan Yesus menyertai kita di minggu kemarin. Kita percaya maka sepanjang minggu ini akan menjadi minggu berkat, minggu dahsyat, minggu lawatan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini karena kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengingatkan setiap umat Tuhan untuk jadi berkat, untuk mengajak kembali setiap teman-teman kita, kerabat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sudah diberkati oleh program Bible and Coffee ini, kita sudah diberkati oleh keberkatan firman Tuhan. Maka kita rindu saatnya kita untuk keluar menjadi berkat, saatnya kita menguatkan orang lain karena kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka bagikan juga apa yang sudah kita dapatkan kepada orang-orang yang memang kita percaya dia juga pasti akan menerima kekuatan, menerima pengharapan, menerima penghiburan yang berasal dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh membuka hari, membuka minggu ini di hari yang baru ini untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka kepada kami akan ditambahkan segala apa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20 dan ayat 21. Jadi 1 Korintus pasal 12 ayat 20 dan ayat 21. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus seperti ini. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk bersatu, juga kepada kita tentunya hari ini, untuk bersatu sebagai tubuh Kristus, bersatu, bertolong-tolongan engkau. Karena apa yang menjadi kelemahan tubuh satu, tubuh yang lain, maka tubuh yang lain pun ikut merasakan kelemahan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini justru satu anggota tubuh justru menyerang anggota tubuh lainnya. Inilah permainan licik iblis di akhir zaman. Sehingga akhirnya kita saling menyerang, saling sesama orang percaya kita saling melemahkan. Sesama orang percaya kita saling hina, sesama orang percaya kita saling menyesat-nyesatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahukah bahwa inilah yang iblis sedang kerjakan di akhir zaman untuk memecah. Karena roh pemecah akan memecah umat Tuhan, akan memecah tubuh Kristus. Sehingga ketika tubuh Kristus terpecah, maka dengan mudahnya iblis menyerang satu persatu. Menghancurkan dengan keegoan, menghancurkan dengan kesombongan, satu persatu dijajah. Karena apa? Karena terpecah-pecah. Tahukah saudara? Secara khusus, Yesus pernah berdoa buat setiap kita. Dalam Yohanes pasal 17. Bagaimana Tuhan berdoa agar kita bersatu. Sama seperti engkau dan Bapa satu. Iya kan? Engkau dan aku satu, kata Tuhan Yesus. Aku rindu agar murid-muridku bersatu. Bayangin, Yesus mendoakan kita agar kita bersatu. Kita dipakai setan untuk memecah belah satu dengan yang lain. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara bilang kita yang paling benar, iya kan? Pengajaran saya yang paling benar, aliran saya yang paling benar, gereja saya yang paling benar. Hello. Kita semua belum sempurna. Justru kesempurnaan kita ketika kita bersatu hati. Ketika kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita saling berhubungan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, saudara.
Mungkin saudara pernah merasakan sakit gigi, bukan? Ada orang bilang lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Gimana lah pokoknya lagunya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita kalau pernah merasakan sakit gigi, iya kan? Maka semua badan kita, kepala kita pusing, ya kan, kita gemeteran. Yang sakit satu gigi, yang merasakan satu badan. Itulah tubuh. Jadi kalau satu dari anak-anak Tuhan mengalami kesusahan, harusnya satu tubuh merasakan. Iya kan? Rasul Paulus menggambarkan hal ini dalam komunitas orang Kristen. Ia mengilustrasikan bahwa kita adalah sebagai satu tubuh di ayat yang 12. Bahkan semua bagian tubuh adalah penting. Tidak ada bagian yang tidak penting dalam komunitas Kristen, dalam komunitas orang percaya. Nah, jadi akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa yang Tuhan kehendaki kita adalah bersatu. Sama-sama bilang sama saya, harus bersatu. Jangan sampai kita dipermainkan oleh iblis untuk menyesat-nyesatkan ajaran lain, gereja lain, pengajaran lain, yang padahal dia juga sama-sama menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa ngerti ya? Akhirnya setan memakai kita. Ngeri sekali. Setan kalau pakai kita, saudaraku, maka kita terlihat rohani. Kita menganggap diri yang paling benar. Kita menganggap diri yang paling hebat. Kita menganggap diri yang paling jago. Sehingga akhirnya kita mengatakan semua orang salah, saya yang paling benar, dan cuman saya sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang dipakai iblis sebagai roh pemecah. Hati-hati. Yesus sudah berdoa agar kita, anak-anaknya, umat Tuhan, murid-murid Yesus bersatu. Sehingga akhirnya dengan kesatuan ini, kita melihat kuasa Allah. Kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian pula rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak akan bertahan, Tuhan Yesus bilang. Suami mulai nyalahin istri, istri mulai nyalahin suami mulai nyari-nyari kesalahan istri, istri mulai cari-cari kelemahan suami. Akhirnya apa? Terpecah-pecah. Orang luar masuk, orang luar dipakai setan masuk, menggoda istri kita, menggoda suami kita. Akhirnya apa? Hancur. Mulai hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, baik tubuh Kristus maupun kita, keluarga, rumah tangga, kita harus bersatu. Sama-sama bilang sama saya, bersatu. Bersatu tidak perlu seragam. Bersatu betul ada kelemahan, kekurangan. Kita harus melengkapi. Kita yang lebih, kita lengkapi. Kita yang kurang, kita dilengkapi. Sehingga akhirnya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan, kita saling berjalan bersama-sama. Karena sendiri-sendiri akan gampang diserang, akan gampang dijatuhkan. Tapi bersama-sama kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kesatuan itu penting dalam tubuh Kristus. Kesatuan itu penting dalam rumah tangga. Sehingga akhirnya kita kuat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan sukacita dalam kita mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diingatkan untuk selalu bersatu. Betul, ada perbedaan. Betul, ada ketidaksamaan. Tapi bukan berarti karena perbedaan, karena ketidaksamaan ini kami harus saling menyerang, kami harus saling menghakimi, kami mulai mendakwa satu dengan yang lain. Oh Tuhan, ampuni kami, tubuh Kristus. Hari ini biarlah kami saling menguatkan, kaki menguatkan tangan, kepala menguatkan kaki, bahkan jari-jari menguatkan. Kami semua berguna, kami semua berfungsi untuk saling menguatkan, karena kami adalah satu tubuh. Kami tubuh Kristus di dunia ini untuk menjangkau banyak-banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, perlengkapi kami, sehingga setiap kami terus menyadari bahwa kami harus mengutamakan orang lain lebih daripada keutamaan kepentingan kami. Kami harus menolong orang lain lebih daripada kami harus menolong diri sendiri. Tuhan, mampukan kami, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini dikuatkan untuk selalu menjadi pembawa-pembawa kesatuan, bukan pembawa-pembawa roh pemecah. Sekalipun kami ada perbedaan, sekalipun kami ada kekurangan, kami ada terbatasan, tapi kami saling mau bersatu. Sebab itulah kesatuan yang Tuhan kehendaki dalam tubuh Kristus. Bapa, Hamba berdoa buat umat-Mu, tetap teguhkan hati dan iman kami untuk kami tetap terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih khusus di masa-masa sekarang ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah bersatu. Sekalipun berbeda, tapi kesatuan adalah kehendak Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.